Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jatinabah. Ya Rabbana ghafir yassir iftah wahdina qarrib wa alif bainana ya Rabbana. Allahumma arhamna bil Qur'an wa allimna ta'wil wa faqihna fid din warzuqna fahman wa amalan wa maghfiratan wa ridhan wa thawaban wa jannatan wa ru'yatan amin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, man aradallahu bihi khairan yufaqihu fid din. Nawaitu ta'aluma wa ta'lim wa ijtinabal ma'asi fardan lillahi ta'ala. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillah. Hadis nomor 118 bab 42. Babu hifzil ilmi, bab menghafalkan ilmu. Haddatsana Abdul Aziz ibnu Abdullah qol haddatsani Malikun an Ibnu Syihabin anil A'raji an Abi Hurairah. Hadis ditransmisikan oleh Al-Imam Bukhari dari gurunya yaitu Abdul Aziz bin Abdullah terus sampai Abu Hurairah radhiyallahu taala anhum. Qala, kata Abu Hurairah ini, innan nasa yaquluna, sesungguhnya manusia itu berkata, aksaro Abu Hurairah, Abu Hurairah telah memperbanyak hadis. Jadi ada yang mahdzuf ya. Aksaro Abu Hurairah ay minal hadis. Jadi Abu Hurairah curhat ya. Dulu 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 orang-orang itu suka berkata ya, Abu Hurairah itu memperbanyak apa? Hadis. Walaula ayatani fi kitabillahi ma haddastu hadisan. Andai kata bukan karena 2 ayat di dalam Al-Quran, maka tidaklah aku akan berkata-kata tentang 1 hadis pun. Ya. Memang banyak diprotes Abu Hurairah itu karena terlalu banyak mengeluarkan hadis. Salah satu yang memprotesnya itu Sidna Umar. Jadi kata Sidna Umar itu jangan memperbanyak hadis, nanti orang jadi nggak suka sama Al-Quran. Ya, karena Al-Quran itu bahasanya sulit, hadis itu bahasanya mudah. Ya, diantaranya mungkin. Kemudian hadis itu kan banyak qala Rasulullah. Sedangkan saat itu Rasulullah kan cuman terhalang satu kurun saja. Ya, jadi para tabiin itu benar penasarannya sama Rasulullah. Telat lahir sedikit saja begitu dari siapa? Dari Rasulullah itu. Dekat cuma 1 generasi. Nah, andaikan bukan karena 2 ayat di dalam Al-Quran, maka aku tidak akan berkata-kata tentang hadis. Sumayatlu, kemudian Abu Hurairah membacakan 2 ayat itu. Apa itu? Yaitu suratul Baqarah ayat 156 sampai 160. Yaitu innalladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati. Sampai akhir tuh, sampai Ar-Rahim. Jadi sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa-apa yang telah kami turunkan yang berupa penjelasan. Jadi ini sepertinya ini dia ayatnya ayat ancaman ya. Nih kita lihat nih, Al-Baqarah ayat berapa tadi? 159 sampai 160 ya.
Hmm. Mana nih ayatnya sebentar. Nah, 169. Oh, berapa? 159. Nah ini. Innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitabi ulaika yal'anahumullahu wa yal'anahumul la'inun. Nah itu. Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa-apa yang telah kami turunkan yang berupa penjelasan dan petunjuk setelah kami jelaskan perkara itu kepada manusia di dalam Alkitab. Maka mereka adalah orang-orang yang dilaknat oleh Allah dan dilaknat oleh orang-orang yang melaknat. Illalladzina tabu, kecuali orang-orang yang taubat wa aslahu dan memperbaiki diri. Wa bayyanu dan menjelaskan. Faulaika atubu alaihim, maka orang-orang seperti itu aku memberi maaf kepada mereka. Wa anat tawwabur rahim, dan aku ini yang maha pemberi taubat dan yang maha rahim. Jadi ayat ini asal turunnya itu untuk Bani Israel. Karena Bani Israel itu mereka menyembunyikan kebenaran yang berupa ayat-ayat tentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah cuman kan khususiatus sabab itu tidak menafikan keumuman lafaz. Jadi kira-kiranya Abu Hurairah ini beliau takut termasuk kepada orang-orang yang menyembunyikan ilmu. Makanya beliau berkata-kata tentang hadis. Nah, ya, itu yang dibacakan oleh siapa? Sidna Abu Hurairah. 2 ayat itu. Kemudian inna ikhwanana minal muhajirina kana yasghuluhumus safqu bil aswaq. Nah, kemudian Sidna Abu Hurairah juga berkata lagi, ya. Sesungguhnya saudara-saudara kita dari kelompok muhajirin karena yasghuluhumus safqu bil aswaq, telah menyibukkan kepada mereka itu berdagang di pasar-pasar. Asofku itu asal katanya saling memukulkan tangan kepada yang lain. Asal katanya itu asofku itu. Jadi dia majaz. Kalau kita dulu ada main do, mikado, SK. Itu asofku itu. Lok. SK do, dewi. Plik. Udah. Udah orang mah gitu. Beda kurun. Pio lain Jawa sama. Jawa sama pio mah. Oh Manado, berarti eksportir. Import di Jawa Manado. Tanya tambah ke sebeger eskudo mah. Eskudo. Pajero eskudo. Nah itu asopku itu. Ya, menepukan tangan ayat kumaha lain eta berarti beda zaman beda lagu. Nah itu namanya apa? Asofku. Nah karena di pasar itu mereka suka ijab kabul, salam plok. Nah maka berdagang itu disebut asofku. Nah, jadi kata Abu Hurairah itu dulu saudara-saudara kita dari muhajirin itu sibuk dengan memukulkan tangan. Maksudnya itu apa? Berdagang. Ijab kabul teh ya di pasar-pasar. Ya, kalau bayarannya kurang lah beda yang dipukulnya tuh.
pipinya plok. Nah itu muhajirin. Karena muhajirin itu mereka kan datang ke Madinah dalam keadaan miskin. Dalam keadaan tidak membawa apa-apa. Makanya sibuk berdagang. Wa inna ikhwanana minal ansori kana yasghuluhumul amalu fi amwalihim. Adapun saudara-saudara kita dari golongan Ansor menyibukkan kepada mereka itu apa? Beramal dengan harta mereka. Apa maksudnya itu? Adalah bercocok tanam. Jadi investasi apa orang Madinah mah udah kaya-kaya kan? Nah, investasinya itu di mana? Di pertanian. Begitu. Karena memang di Madinah itu daerahnya subur. Jadi maksud Abu Hurairah gimana? Maksud Abu Hurairah itu yang lain tidak banyak meriwayatkan hadis karena orang muhajirin sibuk berdagang, orang Ansor sibuk bertani. Ya. Nah, adapun beliau apa? Wa inna Aba Hurairah kana yalzamu Rasulullahi li syaba'i batnihi. Adapun Abu Hurairah nih. Jadi beliau itu mengatakan dirinya dengan nama ya. Jadi ada iltifat. Harusnya kan ani ya. Wa anni begitu, bukan wa ani bukan. Wa anni dan sesungguhnya aku harus begitu. Tapi wa Aba Hurairah sedangkan Abu Hurairah. Jadi ada iltifat. Nah iltifat ini kalau di dalam orang Arab itu untuk diantaranya untuk mendatangkan ta'ajub. Iltifat itu. Jadi mungkin ada rasa syukur ya. Kalau kita nggak bilang bangga. Kalau kita makan bangga ya. Kalau apa para sahabat dulu tidak ada bangga. Yang ada itu apa rasa syukur. Jadi itu besok suka bedanya kita sama orang-orang suci mah. Nah, itu sama kalau ngomong sama agak belagu sama kalau ngomong. Ya, di sini tuh nggak ada yang lebih pintar daripada saya. Sama ngomongnya kayak gitu. Cuman timbulnya beda. Mun aing mah balaga. Ya, kalau mereka itu apa? Rasa syukur. Gitu. Nah, wa inna Aba Hurairah dan sesungguhnya Abu Hurairah kana yalzamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia itu tuh. Maksudnya saya, ya. Dia itu apa? Selalu menyertai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li syaba'i batnih. Karena perutnya selalu lapar. Dalam pengertian apa? Nggak punya kerja. Akhirnya yang nguntit Rasulullah. Kalau Rasul makan, ya saya makan. Kalau Rasul enggak, ya saya enggak. Makanya orang Syiah itu diantaranya kenapa mereka itu benci sama Abu Hurairah diantaranya itu menganggap merepotkan Rasul. Tuh, ya, sama dari riwe sama apa ahlu sofa apa ahlu sofa. Ahlu Sufah. Ahlu Sufah itu 70 orang. Itu santrinya Rasulullah. Itu kerjaannya kayak gini aja. Nguntit Rasul aja. Kalau kata Rasul disuruh makan ya makan. Kalau gak makan ya udah gak makan. Cuman kerjaannya bareng sama Rasulullah. Tapi tatkala Rasulullah wafat. Mereka yang paling banyak mengeluarkan hadis. Karena bareng terus. Yahduru mala yahdurun. Abu Hurairah itu menghadiri event-event yang muhajirin. Yang dagang tidak hadir, yang Ansor yang bertani tidak hadir. Wa yahfazu ma la yahfazun. Dan Abu Hurairah itu, padahal dia sedang membicarakan dirinya. Dan Abu Hurairah itu menghafal apa yang mereka tidak hafal. Makanya kenapa saya banyak meriwayatkan hadis. Ini lit ta'lil gitu. Jadi jumlah ta'liliyah. Ya, kenapa saya banyak meriwayatkan hadis. Nah ini kan udah dari dulu. Santri mah kayak gitu. Nyantrinya mah sama 14 tahun. Pas lulus beda. Dapatnya lain. Ya, kalau di pesantren itu ada istilah ngeyup. Ngeyup. Ngeyup teh lempang kagigir. Jadi telempang-lempang ya. Eta teh lamun naon ngeyup teh? Ngeyup teh nya lamun main PS teh ngeyup. Nah, maneh mah ngeyup wae gitu. Nah, mabal teh ngeyup teh. Da lempang nak kagigir ya. Keluar dari jalur. Main PS, jalan-jalan malam. Nah itu kerjaannya tuh. Ya, makanya orang-orang yang keluar pesantren tapi ilmunya ngaco. Nah, jika apa pegawai anak teh ngeyup pas jadi santri nanti. Kenapa gitu? Ada pertanyaan sampai sini? Ada. Terusin dulu ya. Sekarang kita bahas
Judulnya dulu, babu hifzil ilmi, bab menghafal ilmu. Lam yadhkur fil babi syai'an an ghairi Abi Hurairah. Di dalam bab ini Imam Bukhari tidak menyebutkan satu hadis pun selain dari hadis Abu Hurairah. Wa dzalika li'annahu kana ahfazus sahabati lil hadis. Demikian itu karena Abu Hurairah ini adalah sahabat yang paling banyak hafalannya di dalam hadis. Qala Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu, telah berkata Al-Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, Abu Hurairah ahfazu man rawal haditsa fi asrihi. Abu Hurairah itu adalah periwayat hadis yang paling banyak hafalannya di zamannya. Kalau sudah ke sini hafalannya para imam itu lebih banyak daripada Abu Hurairah. Lebih banyak. Tapi mungkin bukan di dalam kenyataannya, tapi dalam pengertian apa yang ditemukan. Karena Abu Hurairah ini tidak meriwayatkan semua yang beliau dengar. Begitu. Nah, waqad kana Ibnu Umar yatarahama alaihi fi jinazatihi wa yaqulu. Ibnu Umar itu beliau sampai meminta rahmat ya pada jenazahnya. Dalam pengertian mungkin tabarruk. Jadi Ibnu Umar waktu Abu Hurairah wafat, Ibnu Umar ini termasuk salah seorang yang menghadiri wafatnya Abu Hurairah. Wa yaqulu, dan berkata Ibnu Umar itu, kana yahfazu alal muslimina hadisan Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Orang ini atau mayat ini adalah yang menjaga hadis Nabi bagi orang-orang muslim. Begitu. Andai kata tidak ada Abu Hurairah, akan banyak sekali hadis yang tidak tersampaikan. Nah, itu barokahna santri mah. Teboga duit oge. Yang dagang-dagang udah hilang tuh. Ya, udah nggak kesebut lagi. Jangankan di akhirat, di dunia saja. Sampai sekarang Abu Hurairah, kalau misalkan kita mau fair ya, nama Abu Hurairah itu mungkin selama 24 jam itu nggak pernah berhenti diucapkan mungkin. Ya, mungkin tadi siang ada yang ngucap, sore ada yang ngucap juga. Di dunia ini Abu Hurairah ini nggak pernah berhenti disebut tuh. Abu Hurairah, Siti Aisyah itu. Ya, karena beliau-beliau ini orang-orang yang sangat banyak meriwayatkan hadis, sedangkan majelis taklim tidak berhenti-berhenti. Yang dibahas itu ya mereka disebut lagi. Yang dagang-dagang dulu mana? Ada, nggak disebut. Gitu. Hah? Tani itu disebut. Ya itu. Ya. Wa qad dalal haditsus salisu minal bab ala annahu lam yuhaddits bi jami'i mahfuzi wa ma'a dzalika fal mawjudu min hadithihi aktsaru minal mawjudi min hadithi ghairihi minal muktsirin. Dan akan disebutkan nanti di dalam hadis ketiga di dalam bab ini bahwa Abu Hurairah itu meskipun hadisnya banyak tetapi beliau itu tidak meriwayatkan semua hadis yang beliau hafal. Jadi yang diriwayatkan itu hanya sebagiannya saja. Wala yu'aridu hadza ma taqaddama min taqdimihi Abdullahi ibna Amrin ala nafsihi fi kathratil hadithi li anna qaddamnal jawaba an dzalika. Nah, Abu Hurairah ini ya, hadis yang beliau hafal berarti lebih banyak daripada apa yang kita temui di dalam kitab-kitab hadis. Karena beliau tidak meriwayatkan seluruh hadis yang beliau hafal. Di dalam hadis yang telah lalu, yaitu di dalam hadis nomor 113, Abu Hurairah sendiri mengatakan bahwa Abdullah bin Amr itu lebih banyak hadisnya daripada beliau. Kata Ibnu Hajar, kesimpulannya tidak seperti itu. Kata Imam Syafi'i tadi yang paling banyak hafalannya siapa? Abu Hurairah. Kata Abu Hurairah, Abdullah bin Amr lebih banyak hadisnya daripada beliau. Nah, kata Ibnu Hajar, kalau ingat sama penjelasan kemarin, kata beliau itu, yang dimaksud Abu Hurairah bahwa Abdullah bin Amr ini lebih banyak hadisnya, yaitu yang tidak beliau hafal, Abdullah bin Amr mencatatkannya. Jadi Abdullah bin Amr ini sudah punya catatan hadis tuh. Tapi bukan berarti hafalannya lebih banyak daripada Abu Hurairah. Itu yang dimaksud. Nah,
Wali annal haditsani minal bab dalla ala annahu lam yansa syai'an sami'ah wa lam yathbut mithlu dzalika li ghairihi. Dan di dalam hadis yang ketiga di dalam bab ini nanti kita akan menyaksikan bahwa Abu Hurairah ini tidak pernah melupakan satu perkara apapun yang telah diucapkan oleh Rasulullah. Beliau itu belum pernah lupa. Ya, Rasulullah itu bilang sekali langsung hafal. Nanti ada di hadis ketiga. Kemudian itu sudah ya. Walaula ayatani. Nah, kan kata Abu Hurairah, apabila bukan karena dua ayat ini maka aku tidak akan berbicara tentang satu hadis pun. Karena memang mending nggak ngomong daripada ngomong itu. Cuman karena saya ini banyak sekali menemani Rasulullah SAW dan Al-Quran itu ada mencela bagi orang yang tidak menyampaikan ilmu, maka akhirnya saya harus berkata-kata, kira-kira seperti itu. Kata Sidna Ibnu Hajar bagaimana? Walaula ayatani maqulu qala la maqulu yaquluna wa qawluhu thumma yatlu maqulal a'raj. Sebentar. Wa ma'nahu laula annallaha dzammal katimina lil ilmi ma haddatsa aslan. Maksudnya bagaimana? Maksudnya begini. Ayat itu kan di dalam maknanya apa? Mencela orang-orang yang menyembunyikan ilmu. Jadi andai kata Allah ini tidak mencela orang yang menyembunyikan ilmu, maka aku tidak akan membicarakan hadis sama sekali. Lakin lamma kanal kitmanu haraman wajabal izhar. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala telah mengharamkan menyembunyikan ilmu. Maka wajiblah apa? Menyampaikannya. Ini mafhum mukhalafah kan begitu. Ya, haram. Apanya? Menyembunyikannya, maka otomatis wajib. Oh, makanya kenapa saya suka adil kalau ngelihat orang tolol di YouTube itu. Nah ini diantaranya. Oh ini orang bodoh. Ya kayak kemarin tuh ada orang salah. Ada apa? Kaidah fikhiyah. Kaidah fikih itu kaidah fikih. Kaidah fikih malah dimaknai mujtahid harus dihilaf. Ya kan tolol itu orang kayak gitu. Ya bahaya. Itu teh bab amar ma'ruf nahi mungkar. Saya itu tahu ini Masya Allah ya luar biasa. Ya saya mah syukuran sama Allah Subhanahu wa taala itu. Urang teh maca bab eta teh geus lila dina sulam taufik. Ya. Bab amar ma'ruf nahi mungkar. Pas si dawa mu'alim itu nyebutin itu, ya la yunkaru mukhtalafun fihi wa innama yunkaru al mujma'u alaihi. Saya itu bingung. Sebentar ini kaidah usul yang mana? Terus kalau kaidah fikih yang mana? Karena saya sudah lupa itu. Ya. Ada mungkin 1 menit 2 menit mikir gitu, baru ingat. Oh ini kan yang dibilangin sama siapa? Syekh Nawawi. Kalau mau apa itu nahi mungkar, harus mungkarot yang mujma' alaih, bukan munkarot yang mukhtalafun fi gitu. Tonton makanya videonya tuh di Yusruf. Ya. Aduh, suka sebel ya ada orang bodoh kayak gitu. Kita kan punya ilmunya. Ya, kemudian ada medianya ya sudah kita harus menyampaikan. Apalagi kalau viewersnya banyak, enak tuh sampai 15.000, 18.000 asik. Ilmu jadi tersebar ya. Akhir zaman itu ya fitnah cepat tersebar, nah, ilmu pun cepat tersebar. Nah, lakin lamma kanal kitmanu haraman wajabal izharu falihadza hasolatil kathrotu li kathroti ma indahu. Karena inilah jadi banyak hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah karena Abu Hurairah memang menghafal banyak hadis. Ya, kalau nggak punya hadisnya apa yang diumpetin kan nggak ada. Ya, orang nanya apa nggak ada ilmunya ya udah harus diem itu mah begitu. Ya, kalian lihat banyak kebodohan di YouTube, dah kalian ilmunya juga nggak ada, ya udah diem aja. Ya, diem aja. Kalau misalkan ilmunya ada ya harus aktif itu. Ya, harus responsif. Jangan pasif. Mau dituluikan wajib. Wal muradu. Kemudian biqaulihi thumma dzakara sababal kathrati biqaulihi inna ikhwanana wa arada bi sighatil jam'i nafsahu wa amsaluhu.
Wal muradu bil ukhuwati ukhuwatul Islam. Nah, kemudian Abu Hurairah itu menjelaskan apa yang menjadi sebab beliau itu hafalan hadisnya banyak. Nah, di antara sebab banyaknya hafalan Abu Hurairah itu karena beliau tatkala orang lain dagang, beliau sama Rasul. Tatkala orang lain bertani, beliau sama Rasul. Lah akhirnya tatkala Rasulullah wafat, yang tani jadi nanya sama Abu Hurairah, yang dagang jadi nanya sama Abu Hurairah, begitu. Ya, enggak begitu Rasulullah begini. Kenapa? Ya karena lapar. Itu Abu Hurairah itu ya. Kasihan. Coba ya zaman Rasulullah orang miskin jadi mulia ya. Zaman Rasulullah itu. Di zaman sekarang makan nah langsung. Nah langsung ayo namanya. Udah, jadi kalau misalkan udah sengsara teh, udah miskin, udah fakir teh udah we. Langsung ayo nama. Dulu mah jadi mulia. Ada orangnya sekarang mah tuh enggak senang sama ilmu. Ya. Kalau dulu Rasulullah wafat baru kerasa. Kehilangan banyak yang belum saya tahu. Siapa yang paling sering sama Rasulullah? Ya Abu Hurairah ini. Akhirnya beliau, ya kan wafatnya dalam keadaan kaya Abu Hurairah itu. Istrinya berapa? 2 kalau nggak salah ya, apa 4. Beliau itu. Padahal beliau itu pernah ngadu sama Rasulullah. Ya, pernah ngadu tuh. Rasulullah itu kalau di kita mah kayak lagi maku ya. Lagi memaku sesuatu tuh di juru munculnya. Tuk lagi gitu Rasulullah. Apalagi betulin sendalnya lupa saya. Datang si Abu Hurairah itu. Ya Rasulullah, apa? Gimana ya? Dikebiri boleh enggak? Tahu-tahu nanya gitu. Tahu-tahu nanya gitu ya Rasulullah, boleh enggak dikebiri katanya gitu. Kamu kok nanya gitu kenapa? Ya, saya ini syahwat besar, duit enggak punya, keturunan tidak ada. Maksudnya bukan keturunan bangsawan begitu. Jadi pulungeunana macam kurang mah. Ya. Udah syahwat besar. Boleh enggak kalau dikebiri? Kata Rasulullah, kumadinya. Ya kalam sudah kering, lauh mahfuz sudah selesai. Ketelok deui Rasulullah teh, nanya lagi sampai 3 kali. Ya, dan orang Arab tahu perkataan Rasulullah kumadinya lain boleh. Jungkun nama. Ya, dalam pengertian sabar we, kalem. Dan takdir mah sudah selesai begitu. Ya, 3 kali tuh. 3 kali nanya jawabannya sama Rasulullah itu. Ya, jawabannya sama. Abu Hurairah langsung pulang. Ternyata ya jadi gubernur kan beliau itu. Jadi gubernur itu. Ayo teman saudara, alhamdulillah itu jadi dikebiri. Ini banyak kisahnya siapa? Kisahnya Abu Hurairah itu banyak sekali. Ya, pernah ketahuan sama Rasulullah itu lagi megangin perut. Ya, lagi megangin perut saking laparnya. Nah, datang siapa? Siapa itu datang? Bukan, datang siapa itu? Sidna Umar. Ya, datang Sidna Umar. Umar, saya mau nanya dong arti ayat ini apa? Padahal teh mau bilang lapar cuman malu. Ya, begitu mah. Ya, nanya ayat. Mungkin ayat itu berkenaan dengan memberi makan orang miskin. Sidna Umar itu enggak peka. Ya, Sidna Umar enggak peka. Beliau itu malah apa? Malah lihat apa? Sidna Umar itu malah menjelaskan, ya, menjelaskan. Bukan kasih makan. Oh, ini gini nih. Oh, kalau enggak jelaskeun. Cek baru aing ge nyaho. Dalil itu maksudna. Ya, Sidna Umar pergi kan, datang Sidna Abu Bakar. Sidna Abu Bakar. Abu Bakar apa? Ngeliatin juga. Bakar ini artinya apa? Malah menjelaskan lebih jauh lagi daripada Sidna Umar tadi, ya. Alah dengar kan. Wow. Pas ya, nangis udah. Pas gitu datang Rasulullah, ya. Pas datang Rasulullah mau nanyain Rasulullah udah tahu lapar tuh. Udah tahu Rasulullah. Laparnya sudah. Ya Rasul, ayo sholat dulu. Seperti Rasulullah langsung. Ya, enggak nanya dulu. Tahu Rasulullah mah. Enggak nanya. Nawan lapar. Ayo kita sholat dulu. Diajak sholat dulu sama Rasulullah itu ya. Habis sholat baru dibawa ke rumahnya tuh. Dikasih susu. Ya. Nah, itu susunya juga lucu tuh. Nanya ke Siti Aisyah kalau nggak salah, ada apa? Ada susu dikasih. Satu ini, satu apa? Satu satu baskom. Datang aja disimpan apanya? Susunya itu. Abu Hurairah kan udah seneng ya. Nah, kata Rasulullah itu, panggil teman-teman kamu kan. Ya.
Seberapa Rasul? Semuanya. Semuanya disuruh panggil semuanya. Wah, kebagian. Dipanggil temannya semuanya tuh, ya. Semuanya. Nah, udah ada satu maskomnya itu. Siapa dulu yang makan? Teman kamu dulu. Ayo temannya dulu diminum tuh. Abu Hurairah paling terakhir duduk aja udah paling lapar, udah nanya Abu Hurairah, udah nanya Sidna Umar ya. Udah nanya siapa? Sidna Abu Bakar. Lihat ningalikeun adalah susu aing. Ayo susu aing minum ya. Udah dikasih lagi minum, udah kenyang semua. Pulang. Baru heran Sidna Abu Hurairah tuh. Oh, susunya nggak habis. Ayo sekarang kamu baru. Alhamdulillah minum ya. Lok. Udah Rasul lagi. Ayo lagi Abu Hurairah itu lagi. Simpen lagi. Udah Rasul lagi. Minum sampai 3 kali itu ya. Sampai 3 kali. Udah simpen lagi. Demi Allah Rasul teu kuat. Ya ngaremehkeun ka aing. Padahal mah gitu juga itu. Lagi. Itu banyak sekali kisah lucu Abu Hurairah itu. Nah orang Syiah itu nggak suka sama Ahlus Sufah itu. Ya sama Ahlus Sufah nggak suka. Oh ngarepot siapa? Rasulullah dan segala macam. Cuman ya begitulah. Ya. Nah kalau sekarang mah kan tinggalnya di kiai-kiai kalau sekarang mah ya. Kiainya punya balong gitu kan. Belum datang bulanan, belum dikirim ya mancing. Kok gitu. Watak santri mah sero hunggul. Sero segan mah. Aduh. Kemudian mana tadi? Nah, waqad rawa al-Bukhari fit tarikhi wal Hakim fil Mustadrak min hadits Thalhah bin Ubaidillah syahidan lil hadisi li hadisi Abi Hurairah tahada. Wa lafzuhu la asyukku annahu sami'a min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ma la nasma. Wa dzalika annahu kana miskinan la syai'a lahu dhaifan li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tuh. Ya, jadi memang bukan perkataan Abu Hurairah saja. Tapi sahabat yang lain pun mengakui memang Abu Hurairah itu menghafal perkara yang mereka tidak hafal. Kata mereka begini, la asyukku annahu sami'a min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ma la nasma. Saya ini tidak ragu, memang Abu Hurairah itu ilmunya pasti lebih banyak. Pasti mendengar apa yang tidak saya dengar. Kenapa demikian? Wadzalika annahu kana miskinan. Karena Abu Hurairah itu miskin. Karena Abu Hurairah itu miskin, gak punya kerjaan emang, ya, luntang lantung dari dulu. Cuman luntang lantungnya itu sama siapa? Sama Rasulullah. Ya. Mana luntang lantung juga aing jadi 2 antar. Luntang lantung itu tepukul. Kawan Aris ya. Air Rasulullah mau apa kerjaannya juga enggak ada, Rasulullah juga enggak ada kerjaan. Ya. Akhirnya kan lamunnya orang malah ke bawah pinternya, aing ke bawah balangsak. Ada aing bet. Apa jadi kudu jeung sia. Jadi orang nu balangsak aing ke bawah balangsak. Ribu apa jadi nanti. Rasulullah itu sama kalau apa? Karena Rasulullah itu setelah di Madinah, beliau itu kan sama-sama akhirnya Abu Bakar mulai dari nol lagi. Enggak kayak di mana? Enggak kayak di Mekah. Ya. Waktu di Mekah itu harta Abu Bakar itu sampai hampir habis. Jadi Rasulullah itu dari kecil senantiasa ada yang menanggung. Ya, Rasulullah mah tanpa mikiran rezeki, cuman rezeki ini tanggung terus. Kalau ada yang bilang Rasulullah itu kaya, itu nggak paham sejarah. Ya. Ustaz pan Rasulullah itu maharnya juga ontanya banyak. Itu teh hasil patungan mang-mangnya itu. Ya, paman-pamannya hasil patungan. Karena pas datang ke pamannya itu, Siti Khadijah cenah pengen ke Muhammad. Gede milik kalau aing gitu. Gede milik kalau aing langsung bunga. Bener Khadijah mau bener langsung bunga, kumpulkan hayu terakhir ya Pak. Terakhir emang geus mau kudu mere deui. Ya, listrik geus kudu dibayar. Orang teh. Udah ini malah terakhir ini Pak. Ya, makanya ngumpulin unta itu sampai berapa? 50 apa ya untanya itu? Sampai puluh-puluh. Ya seneng, suka. Gak nyangka Rasulullah itu dapat Siti Khadijah. Karena Siti Khadijah itu kalau sekarang mah kayak siapa ya? Nah kita Rafinya mati. Kayak gitu lah mungkin kira-kiranya itu ya. Serap jelema lihat Siti Khadijah itu udah silau semua. Ya. Jadi duda mana yang berani? Gak ada yang berani.
Nggak level. Wong ngeluarin emas itu, ya tingginya itu kan lebih dari orang kan, lebih dari tinggi badan tuh, ngumpulin emas dikumpulin udah ngegunuknya kayak gitu. Apa ngegunuk itu? Ya udah menggunungnya udah kayak gitu. Ya datang minta ke pamannya, kata pamannya ya ayo siap kalau mau dinikahin itu patungan. Ya, Rasulullah udah apa? Udah nikah ya. Siapa yang mensupportnya? Siti Khadijah. Sampai habis kan Siti Khadijah itu hartanya itu. Siti Khadijah habis, Abu Bakar maju. Abu Bakar habis, pindah ke Madinah, dikasih ghanimah sama Allah 1/5 dari harta ghanimah. Itu. Jadi selalu ada apa? Selalu ada yang menjamin Rasulullah itu hidupnya. Nah, digantungan ke Abu Hurairah. Rasulnya kuat kan gitu. Ya, Rasulnya kuat. Ya bayangin aja datang ke rumah yang ada cuma susu. Ya, pan kalau kita minimal monde turun. Tepokan naon depan bari ngopi kue. Memang beas mah eueuh. Memang beras mah enggak ada. Misalkan gitu di rumah teh habis tapi murudulkeun kue. Ti lebaran kamari tah talurun. Ya. Rasulullah itu biasa nggak masak dapur itu, nggak ngebul 7 hari itu biasa. Ya, makanya makanan-makanan kering aja roti yang ada, dikasih sama tetangga itu kan, susu itu. Makanya ada apa? Ada susu. Ya udah minum susu kenyang, sama aja kenyangnya kamu itu ya. Emang orang Sunda, nah, Gus Buras 7 candahar kene orang Sunda. Tadi depan Gus Parahyangan ya. Kombinasi pakai siomay. Datang ke Imam Agus, Mam acan. Acan eta kombinasi plus siomay. Geus mungkin. Acan. Ya, Rasulullah sudah kasih susu sampai kenyang itu udah kenyang. Masya Allah. Itu orang-orang zaman dahulu. Makanya nggak bakal sampai kita. Kita mah generasi epesan. Kita mah ya makin sini makin lemah generasi strawberry. Gue bahas tadi kasih sama teh. Oh, tapi lembek gitu. Ya itulah. Ya. Nah, walafzuhu la asyukku. Jadi wadzalika annahu kana miskinan la syailahu dhaifan li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan beliau itu menjadi tamu Rasulullah, tuluy-tuluyan jadi zamana teh pan. Jadi tetangga Rasulullah itu udah nempel aja sama Rasul. Jadi bener muntang ke Rasul. Bener hakikat sama muntang ke Rasul itu. Itu nanti ada ya di dalam adab orang yang punya ya. Adab orang yang sedang dalam keadaan punya. Itu kalau ada orang miskin datang, itu jangan sampai diputuskan harapan begitu. Nah, enggak, kalau misalkan kita memang enggak bisa ngasih, itu bilang aja nanti kalau saya punya saya kasih. Gitu, kasih pengharapan. Jadi jangan diputus. Ya, saya geus ka-7. Nah, ya. Apa jadi era karunya manehanana teh. Ya. Karena bisa jadi orang lain itu rezekinya lewat kamu. Bisa jadi. Rasulullah itu enggak pernah nolak orang minta, enggak pernah nolak. Kalaupun nolak emang karena lagi enggak ada. Dan nolaknya itu bukan enggak ngasih tapi dikasih janji sama Rasulullah itu. Ya, kemun aya. Kemun aya teh di dukayaan keur eueuh. Adik orang mah kemun aya teh di dukayaan keur eueuh leuwih. Atawa leuwihna kurang tiru ekspektasi. Lagu ge sarua urang mah. Gitu. Hah? Ya itu mah. Ya itu mah ulah we. Kalau Rasulullah itu enggak pernah bilang apa? Bilang enggak ada, enggak pernah. Kalaupun bilang enggak ada, nanti kalau ada rezeki pasti saya menghubungi kamu begitu. Jadi dikasih apa? Dikasih harapan. Ya, kamu itu udah dijadiin apa sama Allah itu? Udah dijadiin pengharapan orang lain. Ya, perantara. Pengharapan orang lain. Harusnya kan orang itu kan sama Allah tuh. Mengharapnya itu kan. Tapi kalau datang ke urang. Kalau datang ke urang. Bari ngusapan ping-ping. Kan gitu. Ya, iya. Orang Sunda mah kan diantara yang paling aneh ya. Ya minjem itu nambut, uang itu artos. Tapi lamun minjem uang, manawi aya.
Itu nyambung. Jadi manawi aya, mana teh pinjam uang gitu. Maksudnya manawi aya. Kemudian wa akhrajal Bukhari fit tarikh wal Baihaqi fil madkhali min hadis Muhammad ibni Umar ibni Hazm annahu qa'ada fi majlisin fihi masyayikhatun minas sahabati bid'ata asyara rajulan faja'ala Abu Hurairah yuhaddithuhum an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bil hadithi fala ya'rifuhu ba'duhum. Nah, ini ada hadis nih. Bahwa di satu majelis, di situ itu banyak orang-orang sepuhnya dari sahabat. Sahabat yang sepuh-sepuh. Karena Abu Hurairah ini termasuk sahabat yang muda. Ya, jadi beliau itu lebih muda daripada Sidna Umar. Lebih muda daripada Sidna Umar itu waktu masuk Islam, umurnya itu 25 tahun. Sidna Abu Bakar itu sama Rasulullah bedanya paling cuma 1 atau 2 tahun. Bedanya Sidna Abu Bakar dengan Rasulullah itu. Kalau Sidna Umar waktu masuk Islamnya itu umurnya 25 tahun. Sidna Ali 6 tahun. Nah, Abu Hurairah itu lebih muda daripada Sidna Ali. Lebih muda. Nah, satu waktu beliau itu masuk ke masjid. Di masjid itu banyak sekali sahabat-sahabat tua. Nah, senior hungkul. Sahabat-sahabat senior. Kemudian Abu Hurairah ini apa? Yuhadditsuhum an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bil hadithi la ya'rifuhu ba'duhum. Jadi Abu Hurairah ini buka majelis yang hadirnya orang-orang tua. Itu kenapa? Karena Abu Hurairah ini mengeluarkan hadis yang tidak diketahui oleh orang-orang tua ini. Karena orang-orang tuanya yaitu apa? Sibuk dagang. Kolot-kolot. Gitu, malah sibuk dagang dan bertani. Makanya yang muda-muda ini. Atuh dah didinya ke SMA ka mana? Ali itu ya. Ya, jadi beda tuh. Kalian lagi SMA main ya. Nguyup tuluy lila teuing. Nguyupna lama begitu. Puluh tahun, belas tahun. Saya bahkan belajar terus. Saya tak enak giliran siang aja aing nguyup. Itu kurang warak nguyup na mana. Ayeuna nguyup itu tanya nyagigir. Aduh. Senior sama. Aduh. Mana tadi? Nah, itu yang hadirnya bid'ata asyar itu belasan orang. Ya. Faja'ala Abu Hurairah yuhadditsuhum an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bil hadithi fala ya'rifuhu ba'duhum fayuraji'una fihi hatta ya'rifu. Maka mereka itu yang sepuh-sepuh itu bolak-balik kepada Abu Hurairah sampai mereka itu mengetahuinya. Ya pan ari geus kolot mah kitu. Bolak-balik we. Tsumma yuhadditsuhum bil hadithi kadzalika hatta fa'ala miraron. Besoknya gitu lagi, besoknya gitu lagi. Berarti yang diucapkan Abu Hurairah itu banyak. Ya. Jadi majelisnya kan nggak selesai sehari 2 hari tuh. Kalau sedikit kan apalagi. Keluarin hadis, temapan geus kamari. Emang geus kamari anyar atuh. Ya hayang anyar ilmu banyak pengen yang baru tuh. Ya, kalau misalkan saya taunya cuma Safina bakal bertahan gitu 10 tahun majelis. Enggak bakal bertahan 10 tahun. Makanya kenapa saya milihnya itu ilmu akli, irit. Irit ilmu akli mah. Ya, satu kitab teh bolak-balik 3 kali balikan. Kayak jika anyar deui. Nah, cobalah mun kisah-kisah para nabi. Ngeus. Gitu nya. Urang hamur modal eta mah. Habis bahan. Nah, mana tadi? Wa akhraja Ahmad wa Tirmidzi. Bentar. Fa'araftu yauma idzin anna Abu Hurairah ahfazun nas. Maka dari hari itu saya tahu bahwa Abu Hurairah ini adalah orang yang paling hafal tentang hadis. Karena sahabat datang lagi, baru lagi. Ya, enggak datang yang udah kemarin, yang udah mangkuknya begitu. Ya, apa mangkuknya? Mangkok. Mangkuknya itu Pan, itu. Bukan piringnya ya, mangkuknya. Kasihan orang Medan kalau dengar Ustadz kok banyak bahasa daerahnya. Halo, itu arti karunya. Hari orang, hari ku bahasa Indonesia yang baik dan benar teu ngeunaheun. Kurang keun ada orang Garut atuh ah. Heeh.
Nah, itu sudah selesai. Ya, hadis Abu Hurairah yang itu. Ada pertanyaan nggak sampai sini? Jam berapa ini? 9. Lebih 3. Ya sudah sajalah kalau gitu mah ya. Ini agak telat soalnya. Nggak ada pertanyaan? Enggak, Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi. Hmm. Hmm. Ada. Kalau yang perempuan itu Siti Aisyah. Itu banyakan Abu Hurairah cuman hampir hampir banding itu belasan ribu hadis tuh. Kemudian tadi Abdullah bin Amr, kemudian Anas bin Malik, kemudian kalau yang paling banyak itu diantaranya Ibnu Abbas. Ada Ibnu Abbas. Itu diantara yang paling banyak meriwayatkan hadis tuh. Jadi Abu Hurairah, Siti Aisyah, kemudian Ibnu Abbas, Abdullah bin Amr, Abdullah bin Umar, siapa tadi satu lagi? Ibnu Abbas. Ibnu Abbas. Ada lagi pertanyaan? Sampai-sampai. Ada lagi pertanyaan? Gak ada? Ya kita cukupkan sampai di sini. Sesi yang ini. Kurang tutup wa alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin.